vertroetelen die man meer dan verschrikkelijk. Wij bouwen Door heel ons vaderland wordt thans de mare weer gehoord. Men strijdt aan Aceh's strand. En Tuku Umars lage daad kost ons weer heldenbloed. Hij tart ons door zijn lafferaad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya, Dr. H.T. Ahmad Dade, SHMH, tentang sejarah Teku Umar Johan Pahlawan. Ada beberapa hal yang menarik yang selama ini tidak diketahui oleh masyarakat secara umumnya, bahkan juga beberapa dari mereka yang punya ketertarikan terhadap sejarah Teku Umar, yaitu mengapa Teku Umar melakukan pendekatan terhadap Belanda, terutama pada tahun 1893. Jadi sebenarnya pendekatan Teku Umar kepada Belanda, sebenarnya ini juga didukung oleh pendekatan Belanda terhadap Teku Umar. Karena dilatar belakangi pada situasi pada saat itu, ada beberapa alasan dari Teku Umar dan juga sekaligus Belanda melakukan pendekatan kepada masing-masing pihak. Bagi Teku Umar, ada beberapa alasan. Yang pertama, selama peristiwa Hoek Kanton, pemerintah Belanda mencari cara untuk mengatasi perlawanan rakyat Aceh. Ya. Salah satunya kebijakan yang disebut dengan Ship Far Triangling, ya, yaitu kebijakan yang membatasi pelayaran bagi kapal-kapal semuanya yang ada di sepanjang pantai Aceh. Di setiap kapal itu harus dibatasi, artinya setiap kapal yang melakukan perdagangan itu dia harus singgah ke pelabuhan-pelabuhan tertentu yang telah ditunjuk oleh Belanda, yaitu seperti Ulele, Idi, Luk Semawe, kemudian juga Pulau W, serta Pulau Raya. Dengan kata lain, pelabuhan-pelabuhan di Aceh itu ditutup kecuali yang disebutkan, yang sebagaimana yang saya sebutkan. Penerapan dari Ship Far Triangling ini tentunya menghambat perdagangan bagi para pedagang-pedagang Aceh, termasuk Teku Umar. Terutama ekspor ke Penang yang penting terutama untuk pendanaan perang. Jadi penutupan pelabuhan-pelabuhan itu menghambat terutama dari beberapa pejuang-pejuang Aceh termasuk Teku Umar dalam membutuhkan dana-dana untuk membeli senjata dan sebagainya. Kapal perang Belanda waktu itu mengepung perairan Aceh dan mencegah kapal-kapal dagang serta tongkang-tongkang yang membawa hasil bumi seperti lada dan kayu, sehingga Aceh semakin terisolir. Ya, Teku Umar sangat merasakan dampaknya dengan pendanaan perang tersendat sejak awal tahun 1893. Ini juga memberi dampak kepada kesulitan logistik, kurangnya persenjataan, dan juga keterbatasan pembekalan membuat pasukan Aceh kesulitan dalam melanjutkan perlawanan terhadap Belanda. Dalam situasi yang sulit itu, Teku Umar mencari solusi cerdas. Ya, pada bulan Agustus 1893, beliau mulai berkomunikasi dengan pejabat-pejabat Belanda untuk menyatakan tunduk kepada pemerintah Hindia Belanda. Langkah ini diambil oleh Teku Umar bukanlah sebagai bentuk kekalahan, melainkan strategi besar Teku Umar untuk menyelamatkan para pejuang Aceh. Beliau mengumpulkan kekuatan baru dengan cara strategi yang menipu musuh dengan yang dikenal oleh Belanda dengan Het Verat van Teku Umar. Keterbatasan dana logistik tentunya menghambat, termasuk jaringan perdagangan terputus, membuat Teku Umar terancam berhenti berjuang jika tidak segera ditemukan solusi. Tentunya pasukannya dan seluruh pejuang di Aceh, terutama di Aceh Besar, tentunya akan mengalami kelumpuhan.
Dalam konteks inilah latar belakang dari kedekatan Teku Umar, pendekatan Teku Umar kepada pihak Belanda dapat kita pahami. Ya, Teku Umar mendekati Belanda di tengah tekanan ekonomi dan blokade politik yang ada. Beliau juga menawarkan kerjasama atau menyatakan tunduk, sebuah langkah yang kemudian beliau gunakan untuk mengumpulkan kekuatan baru dalam rangka melakukan perlawanan terhadap para penjajah. Kemudian alasan kedua mengapa kedua belah pihak melakukan pendekatan. Uh, Alasan kedua, waktu itu sudah kedatangan Kolonel de Kerkhoff ya pada Januari 1893 yang menandai pergeseran politik di pemerintah Belanda dan Hindia Belanda, di mana de Kerkhoff waktu itu mengajukan gagasan baru yang berbeda dari Snoek Kroens yang sebelumnya menyarankan peningkatan kekuatan militer untuk menyelesaikan perang Aceh dengan serangan-serangan yang bersifat besar-besaran dan menindas rakyat. Berbeda dengan pendekatan kekerasan tersebut, de Kerkhoff justru menganjurkan agar penaklukan Aceh dilakukan oleh orang Aceh sendiri, karena beliau juga berhasil waktu itu di Kalimantan. Ia merujuk pada keberhasilan Inggris dan juga di India yang mampu menguasai wilayah-wilayah luas dengan menggunakan kekuatan lokal yang diarahkan dan dikendalikan oleh kolonial. Gagasan ini kemudian dibahas dalam pertemuan Hordix, ya, Gubernur Jenderal, ya, antara Hordix Gubernur Jenderal waktu itu dengan de Kerkhoff, dan akhirnya menghasilkan kesimpulan bahwa pendekatan de Kerkhoff layak dijalankan, tentu saja dengan arahan dan pengawasan yang penuh dari pihak kolonial Belanda, sebagaimana yang diberikan petunjuk oleh Hordix. Kemudian alasan yang ketiga, wilayah Namukim yang dipimpin oleh keluarga Cunyadin, ya, oleh Uli Walang Cuamat, ya, sering dimasuki pasukan Muslimin yang di bawah pimpinan daripada Tengku Mat Amin, anaknya Tengku Cik Ditiro. Jumlah mereka memang tidak sedikit ketika mereka datang dari Pidi ke wilayah-wilayah di Aceh Besar untuk memerangi Belanda. Di antaranya mereka itu masuk ke wilayah Namukim yang merupakan wilayah kehulu balangan daripada Teku Umar. Cunyadin. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa antara Cunyadin dengan Teku Umar sebenarnya mereka adalah sepupu, karena bapaknya Cunyadin yaitu Teku Amat, ya, dengan Teku Cut Mahmud, sebenarnya mereka itu adalah adik kakak. Oleh karena itu Cunyadin merasa terganggu dengan masuknya pasukan-pasukan itu ke wilayahnya, sehingga beliau meminta bantuan Teku Umar untuk mengusir para kaum pengganggu tersebut, ya, dianggap kaum pengganggu karena sering meminta kepada rakyat, terutama terhadap logistik dan lain sebagainya. Ini nanti akan kita bahas secara lebih mendetail, ya, sebagaimana kejadian yang ditulis dalam buku Jajang Rukmana, ya, tentang melempar jala untuk menangkap berita. Kemudian secara kebetulan Teku Umar juga menjadikan situasi di Namukim ini untuk mengusir pasukan Muslimin, dan ini untuk memperlihatkan, untuk meyakinkan Belanda bahwa beliau sebenarnya mampu melakukan pembersihan terhadap pemberontakan-pemberontakan yang ada di Aceh Besar. Pada Agustus 1893, Teku Umar dipercaya untuk mengamankan wilayah Mukim berikutnya yang lebih luas, yaitu Mukim 25 Mukim. Ya, dalam tugasnya Umar menggunakan pendekatan persuasif dan kekuasaan lokal, sehingga beliau menyerahkan beberapa wilayah tersebut kepada Belanda, sehingga terjadilah kemudian pengangkatan beliau sebagai panglima perang government Belanda, ya, sehingga waktu itu dilakukanlah upacara-upacara sampai beliau bekerja sama dengan Belanda itu antara tahun 1893 kemudian 1896, yang kemudian berakhir dengan kerugian Belanda, di mana beliau membawa
lari sebagian besar senjata-senjata yang ada ya untuk digunakan sebagai melawan Belanda. Sehingga pada tahun itu juga kita bisa melihat beberapa perang-perang besar yang dilakukan oleh Teku Umar, karena waktu itu pun beliau sudah diangkat sebagai Panglima Perang Aceh untuk seluruh wilayah oleh Sultan Aceh. Jadi demikian saudara-saudara pada episode kali ini ya. Nanti kita akan bertemu kembali dengan episode yang lebih menarik ya tentang kekuatan militer beliau dan lain sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.